Cerita sejarah Cikoneng, dari hutan, sumur kuning, hingga desa mandiri. Dahulu kala, di kaki perbukitan selatan Priangan Timur, terdapat sebuah wilayah yang begitu lebat hutannya. Hanya suara burung dan aliran sungai yang menjadi penanda kehidupan. Tempat itu belum bernama, namun takdir telah menuliskan bahwa disinilah kelak akan lahir sebuah peradaban kecil yang berkembang menjadi Kecamatan Cikoneng. Sekitar akhir abad ke-19, seorang tokoh sakti bernama Eyang Bagus Solihin, keturunan dari tanah Banten, melakukan perjalanan spiritual. Ia mencari tempat tenang untuk bertapa dan menghindari penjajahan kolonial Belanda. Dalam penjelajahannya, ia menemukan sebuah sumur kecil yang airnya unik berwarna kekuningan. Ia menetap di sana, membersihkan hutan, membuka ladang, dan mengajak orang-orang yang percaya padanya untuk tinggal dan membangun kampung. Mereka pun memberi nama tempat itu Cikoneng, dari kata cai air dan koneng kuning, mengingat sumur misterius yang diyakini keramat itu. Tahun 1890, desa itu mulai diakui secara administratif. Pemimpin pertamanya adalah M. Singawinata Demang Singamanggala, yang dikenal sebagai Ku Bintang. Ia adalah tokoh bijak dan pemberani, yang memimpin dengan sistem tradisional dan memperjuangkan kesejahteraan warganya. Di masa kepemimpinannya, ia membangun sistem irigasi tradisional yang mengalirkan air dari sungai Ciloganti menuju sawah-sawah warga. Pembangunan ini menjadikan tanah Cikoneng subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Masuk ke abad 20, kawasan Cikoneng menjadi pusat ekonomi kecil. Perdagangan batik dan tembakau berkembang. Banyak saudagar kaya membangun rama-rama megah dengan arsitektur perpaduan Sunda Tionghoa Belanda. Rumah-rumah itu berdinding bata, berplafon tinggi, dan beratap genteng tebal simbol kejayaan kala itu. Namun pada masa agresi militer Belanda 1947 sampai 1949, beberapa rumah dijadikan markas tentara. Banyak warga mengungsi, dan sebagian rumah dibakar kecuali rami-rama yang dipakai Belanda, yang kini masih berdiri menjadi saksi bisu sejarah. Tahun 1979, setelah keluar Undang-Undang Desa, sistem kepemimpinan berubah. Muncul lembaga seperti LMD, Lembaga Musyawarah Desa, dan kemudian tahun 1999 hingga 2001, dibentuk BPD, Badan Permusyawaratan Desa, sebagai bagian dari sistem demokrasi lokal. Cikoneng pun terus berkembang dan kemudian menjadi sebuah kecamatan yang terdiri dari desa-desa seperti Cikoneng, Cimari, Wanasigra, Gegempalan, Sindangsari, dan lainnya. Kini, Cikoneng dikenal sebagai kecamatan yang sejuk dan kaya akan potensi lokal. Selain sawah dan kebun, warga juga mengembangkan UMKM, kuliner lokal seperti rendos, serta menjaga budaya seperti sedekah pasarean dan seni longser. Beberapa destinasi wisata alam seperti Hutan Pinus Dharma Caang dan situs Pangcalikan menjadi daya tarik baru bagi pengunjung yang ingin merasakan nuansa desa yang penuh sejarah. Dari hutan belantara yang sunyi, dari sumur kuning yang sakral, hingga perkampungan modern yang mandiri, Cikoneng telah menapaki sejarah panjang yang penuh warna. Jejak para leluhur, rumah-rumah tua, irigasi kuno, dan tradisi yang masih hidup adalah bukti bahwa Cikoneng bukan sekadar nama, tapi sebuah warisan perjuangan dan kebanggaan masyarakatnya. Inilah Cikoneng desa yang lahir dari keyakinan, dibesarkan oleh kerja keras, dan kini tumbuh dengan harapan.